Sobat calon guru semuanya, ketika kita melakukan pendaftaran CPNS 2024, salah satu bagian yang kita isikan setelah melengkapi biodata, jenis seleksi kita pilih, kemudian kita mendaftar formasi, yaitu kita akan diarahkan menuju ke tab riwayat ya. Nah, di bagian riwayat di sini kita akan mengisikan yaitu mulai dari deskripsi kerja, kemudian di sini kita mengisikan riwayat pekerjaan, kemudian riwayat penulisan ilmiah. Nah, tentunya di sini nanti sekaligus kita menjawab pertanyaan dari teman-teman di kolom komentar video sebelumnya, yaitu minta diberikan contoh untuk pengisian riwayat itu kira-kira seperti apa. Nah, pada video ini saya akan berbagi pengalaman bagaimanakah cara pengisian riwayat di akun SSC ASN untuk pendaftaran CPNS 2024. Kira-kira seperti apa dan contohnya seperti apa? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel Calon Guru ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga jika Calon Guru menyajikan update informasi terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Oke, sobat calon guru semuanya, di sini setelah teman-teman melakukan pengisian biodata, kita akan diarahkan memilih jenis seleksi. Nah, di sini kita mendaftar yang CPNS ya. Kemudian setelah itu kita mendaftar formasi di bagian tab sebelah kanannya. Dan tentunya teman-teman di sini untuk memilih formasi ini silahkan mengacu pada nanti preferensinya itu ingin mendaftar di mana. Tentunya kalian memiliki pertimbangan sendiri nih, untuk memilih formasi. Nah, selanjutnya setelah teman melakukan pengisian pendaftar formasi, maka berikutnya kita klik selanjutnya ya. Kita akan diarahkan menuju ke bagian tab yang keempat, yaitu riwayat. Dan ini merupakan tab riwayat, kita cek petunjuknya ya. Nah, pengisian riwayat, silakan lengkapi isian riwayat dengan benar. Kira-kira ada nggak nih petunjuknya di bawah? Oke, di sini kalau misalkan kita cek di bawah ya, sepertinya nggak ada petunjuk terkait tentang pengisian riwayat. Namun di sini kita cek dulu untuk pengisian riwayat ini kira-kira seperti apa yang ada di buku petunjuk. Oke, sekarang kita cek yaitu di buku petunjuk pendaftaran CPNS tahun 2024. Nah, di sini di bagian daftar isi ya, kita cek di bagian riwayat nih. Ketentuan untuk pengisian riwayat itu kira-kira seperti apa? Nah, di sini pada bagian riwayat kita bisa lihat bersama ya. Jadi setelah pelamar itu memilih jenis seleksi, kemudian mendaftar formasi. Tahap selanjutnya adalah isi riwayat pekerjaan. Nah, pada tahap ini Anda dapat menambahkan riwayat pekerjaan dan riwayat penulisan ilmiah dari satu jika ada. Nah, ini adalah lebih dari satu jika ada. Jadi di sini teman-teman bisa menambahkan riwayat pekerjaan dan riwayat penulisan ilmiah. Ini bisa lebih dari satu jika ada. Inilah jika ada ya. Tetapi jika tidak ada, nah jadi maksudnya adalah jika teman-teman tidak memiliki riwayat pekerjaan atau mungkin juga riwayat penulisan ilmiah, di sini kita bisa lewat ini. Nyatanya di sini ada tulisan silahkan klik tombol selanjutnya untuk menuju ke tahap berikutnya. Nah, artinya pada tab di bagian mengisi riwayat, di bagian mengisi riwayat ini mulai dari riwayat deskripsi pekerjaan, kemudian riwayat pekerja, kemudian juga penulisan. Ini kalau misalkan kita ada, kita isikan. Kalau misalkan nggak ada, teman-teman bisa klik lanjutkan ya, yaitu dengan cara klik di sini, maka nanti kita akan diarahkan menuju ke tab unggah dokumen. Nah, sekarang kita akan memberikan contoh untuk yang mengisi riwayat itu kira-kira seperti apa. Nah, untuk pengisian riwayat di sini yang pertama yaitu deskripsi pekerjaan. Nah, deskripsi pekerjaan ini kita deskripsikan pekerjaan kita. Mungkin teman-teman pernah bekerja sebelumnya ya, sebelum melakukan pendaftaran CPNS ini, atau sebelum nanti diangkat menjadi CPNS, atau mungkin yang pernah dialami. Nah, di sini yang pertama nama pekerjaannya itu kira-kira seperti apa. Kemudian unit kerjanya ini di mana, kita isikan di kolom ini ya, sesuai dengan kolomnya. Kemudian deskripsikan pengalaman kerja Anda, kita tuliskan di sini. Ini adalah untuk maksimalnya, ini adalah ada 3000 karakter teman-teman. Oke, contohnya misalkan adalah seperti ini ya. Nanti teman-teman bisa disesuaikan nih dengan pengalamannya masing-masing. Nah, di sini bersifat opsional ya. Artinya bisa kita isi, bisa juga tidak kita isi. Kalau misalkan kita melihat pada buku petunjuknya. Nah, misalkan di sini untuk nama pekerjaan yang pernah saya ikuti ya, yang pernah saya tekuni, inilah sebagai seorang PR dan communication spesialis misalkan. Nah, misalkan dulu saya pernah bekerja sebagai seorang PR dan juga communication spesialis, misalkan di sebuah perusahaan swasta misalkan adalah seperti ini ya. Ini sebagai contoh saja, nanti bisa disesuaikan dengan diri masing-masing.
Kemudian unit kerjanya ini misalkan di mana? Misalkan calon guru production, yaitu sebuah perusahaan yang bekerja dalam bidangnya. Nah, kemudian di sini kita deskripsikan nih untuk pengalaman kerja kita. Di sini ingat untuk maksimal itu 3000 karakter ya. Nah, di sini kita bisa mulai yaitu menyebutkan nama kita. Misalkan nama saya adalah siapa gitu ya. Silakan dituliskan, misalkan nama saya adalah calon guru, kemudian pernah bekerja selama 3 tahun. Nah, misalkan nama saya calon guru, saya pernah bekerja selama 3 tahun, yaitu sebagai, nah ini sebagai apa? Yaitu sebagai PR and Communication Specialist di perusahaan calon guru production. Nah, contohnya adalah seperti ini. Nah, selanjutnya di sini kita enter. Ini kita masuk ke paragraf berikutnya. Nah, kemudian kita deskripsikan untuk pekerjaan kita ketika kita bekerja di sini itu apa saja. Jadi sesuai dengan job desk di posisi tersebut dan seterusnya. Nah, teman-teman silakan dituliskan ya, yaitu sesuai dengan yang pernah dialaminya. Misalkan contohnya adalah seperti ini, yaitu sesuai dengan job desk di posisi itu saya bertugas untuk menjalin banyak kerjasama dengan membangun relasi baik dengan klien yang mempunyai hubungan terkait proyek ya, dan juga kebutuhan perusahaan. Kemudian saya juga memastikan segala bentuk kerjasama dengan klien berjalan dengan lancar, aman, dan juga sesuai harapan. Tak hanya itu, saya ikut memimpin rapat pertemuan internal dan juga eksternal, menyediakan konten press release untuk kepentingan media massa, media monitoring, serta media visit. Salah satu pencapaian terbesar saya yaitu mampu membangun relasi profesional dengan klien sehingga menciptakan kerjasama yang menguntungkan di antara dua belah pihak. Ini adalah contohnya ya teman-teman. Kemudian contoh kedua, misalkan saja di sini pernah bekerja yaitu sebagai seorang guru misalkan. Nah, tentunya di sini contohnya adalah saya adalah namanya siapa, lahirnya di mana, dan juga pada tahun, tanggal, bulan, tahun berapa. Nah, saat ini saya menjadi guru honorer di SD Negeri Sukabumi 1 dan mengajar pada mata pelajaran matematika kelas 4, 5, 6. Saya telah mengabdi di sekolah ini selama 3 tahun. Ini contohnya ya. Saya sering menerapkan sistem pembelajaran yang kreatif dan interaktif untuk mengasah minat dan ketertarikan siswa terhadap matematika. Beberapa contoh metode pembelajaran yang sering saya pernah terapkan yaitu metode eksperimen, permainan, pemecahan masalah, dan lain sebagainya. Nah, melalui metode pembelajaran yang inovatif ini saya berhasil mengajak lebih banyak siswa untuk tertarik dan antusias dalam belajar matematika. Selain mengajar, saya juga menjadi pembimbing ekstrakurikuler literasi digital di sekolah. Kegiatan yang dilakukan di ekstrakurikuler itu adalah meningkatkan kecakapan digital, mengasah keterampilan membaca, dan banyak lagi ya. Saya juga aktif mendampingi siswa yang mengikuti Olimpiade Matematika dan berhasil mengantarkan mereka sebagai juara tingkat kabupaten. Inilah untuk contoh deskripsi pengalaman kerja yang kedua sebagai seorang guru misalkan. Dan selanjutnya setelah kita mengisikan nama pekerjaan yang pernah dilakukan apa, kemudian unit kerja di mana, kemudian deskripsinya seperti apa, berikutnya di sini kita sinkronkan dengan riwayat kerja yang kita isikan. Nah, ini kita bisa tambahkan nih, tambahkan pekerjaan. Kemudian di sini jenis instansinya apa? Misalkan di swasta ya swasta. Kalau misalkan teman-teman pernah bekerja di pemerintah, saya pemerintah misalkan sebagai tenaga honorer di mana misalkan. Ini disesuaikan ya. Misalkan di swasta. Kemudian instansi perusahaan tadi apa? Misalkan di sini adalah calon guru production. Kemudian jabatannya ini sebagai apa tadi? Yaitu sebagai seorang PR dan juga communication spesialis tadi ya. Kemudian tanggal mulai kapan ini kalian bisa isikan ya untuk tanggal mulai ini. Kemudian di sini tanggal selesainya diisikan, gajinya berapa, nomor SK-nya ini berapa, tanggalnya, pejabat penandatangan. Setelah itu kalian choose file, yaitu diupload, yaitu buktinya ini adalah bisa kontrak kerja, surat perjanjian kerja, atau surat pengalaman kerja. Nah, inilah untuk ukurannya maksimal 1 MB ya, formatnya PDF. Dan setelah itu teman-teman di sini tinggal klik save ya. Nanti setelah diisi semua di upload filenya, kalian bisa klik tombol simpan.
Kemudian berikutnya untuk riwayat penulisan ilmiah. Ini kan kita kalau misalkan punya, ini kan diminta untuk mengisikan ya. Kalau misalkan tidak ya kita bisa skip nih. Nah, riwayat penulisan ilmiah ini kita bisa isikan lebih dari satu misalkan. Dan di sini kalian isikan. Contohnya kalau ingin mengisikan seperti ini. Kalau misalkan punya loh ya. Nah, ini kita bisa tambah penulisan. Dari sini judul karyanya apa, tahun publikasinya itu kapan, kemudian link publikasi artikelnya itu apa. Apakah ber-ISSN atau ISBN atau enggak, di sini adalah opsional ya. Artinya boleh kita isi, boleh enggak. Namun kalau misalkan kalian memutuskan untuk mengisinya, yang di bagian ada bintang ini wajib diisi ya. Nah, kita berikan contoh satu ya. Misalkan dulu tuh saya pernah publikasi artikel di jurnal nasional misalkan. Nah, di sini kita ingat-ingat nih, dicari yaitu artikel yang kita publikasikan itu berada di mana. Misalkan dulu saya pernah publikasi di Undiksa. Tulisannya gimana nih Undiksa nih? Nah, dulu saya pernah publikasi di Undiksa seperti ini sebagai contohnya. Oke, kita tunggu dulu prosesnya loading. Oke, karena di sini sepertinya situsnya sedang sibuk ya. Saya coba cari yaitu artikel kedua yang dulu pernah saya publikasikan. Misalkan dulu itu saya pernah publikasi di mimbar sekolah dasar. Nah, ini di jurnal EpiEdu. Kemudian teman-teman bisa cari untuk artikelnya itu dulu kira-kira yang mana teman-teman. Oke, di sini untuk mencari artikelnya tentunya kalian bisa klik di bagian arsip ya. Ini kalian ingat-ingat dulu terbitan tahun berapa dan juga di edisi ke berapa. Nah, setelah di sini ditemukan, dulu saya pernah publikasi di sini. Nah, inilah judulnya, ini kalian kopikan ya. Ini judulnya dikopikan. Oke, ini kita copy. Kemudian kita masukkan di sini. Ini untuk judulnya ya. Nah, ini judulnya. Kemudian tahun publikasinya. Ini kalian cari tahunnya tadi. Oke, di sini adalah publikasi saya yang ini dulu itu di tahun 2023 ya. Nah, ini volume 10 nomor 3 tahun 2023. Berarti di sini tahun 2023. Kemudian berikutnya link penulisan terpublikasinya itu kita pastikan di sini. Oke, linknya ini berarti kalian yang atas ini bisa ya. Ini kalian bisa Ctrl A, kemudian kalian bisa copy di sini. Atau mungkin juga di sini ada link doi-nya yang di bawah ya, biasanya itu. Nanti kalian bisa kopikan. Oke, ini adalah link doi-nya. Kalian bisa kopikan. Nah, alamatnya adalah yang ini. Alias ketika diklik link ini oleh tim verifikator nanti akan bisa langsung diarahkan menuju ke artikel kita ini. Berikutnya kita pastikan saja di sini. Kemudian kalau ada ISSN atau SBN kalian tuliskan. Kalau misalkan nggak ada ya nggak apa-apa. Kemudian kalian klik simpan. Oke, sekarang sudah berhasil tersimpan ya. Kalau misalkan kalian menambahkan lagi silakan tambahkan, caranya sama ya. Nah, kemudian ini kalian bisa ubah, bisa juga dihapus. Nah, ini sudah tersemat teman-teman. Nah, kira-kira demikian untuk cara pengisian riwayat. Setelah nanti kalian tinggal klik selanjutnya yaitu masuk ke tab unggah dokumen ya. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.